Rusia hujani Kiev dengan rudal jelajah sirine meraung-raung. Rusia menembakkan lebih dari selusin rudal jelajah ke Kiev dan wilayah lain di Ukraina. Sedikitnya 3 orang tewas di kota timur dan menghantam tempat tinggal di Ukraina tengah. Dilansir dari Iris Examiner, sirine serangan udara terdengar di sekitar ibu kota Ukraina dalam serangan pertama terhadap kota itu dalam hampir 2 bulan. Menurut pemerintah kota Kiev, Angkatan Udara Ukraina berhasil mencegat 11 rudal jelajah dan 2 kendaraan udara tidak berawak di atas kota itu. Menurut pemerintah kota Kiev, sistem anti pesawat diaktifkan. Sirine serangan udara dimulai sekitar pukul 4 pagi dan peringatan berakhir sekitar 2 jam kemudian. Serangan itu adalah yang pertama di ibu kota sejak 9 Maret. Rudal itu ditembakkan dari pesawat yang beroperasi di wilayah Laut Kaspia. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, secara keseluruhan dia mengatakan Ukraina mencegat 21 dari 23 rudal jelajah tipe KH-11 dan KH-555 yang diluncurkan serta 2 drone. Tidak ada laporan segera tentang serangan yang berhasil di Kiev, tetapi pecahan dari rudal atau drone yang dicegat merusak saluran listrik dan jalan di sebuah wilayah. Tidak ada korban yang dilaporkan. Namun di Uman, sekitar 134 mil selatan Kiev, 2 rudal jelajah menghantam sebuah bangunan perumahan berlantai 9, menewaskan 3 orang dan melukai 8 lainnya, kata Gubernur Regional Ihor Taburets. Salah satu dari mereka yang tewas adalah seorang wanita berusia 75 tahun yang berada di apartemennya di gedung tetangga dan menderita pendarahan internal akibat gelombang kejut ledakan itu, kata petugas darurat di tempat kejadian. 3 kantong mayat tergeletak di samping gedung saat asap terus mengepul berjam-jam setelah serangan itu. Tentara, warga sipil, dan kru darurat mencari lebih banyak korban melalui puing di luar. Sementara penduduk menyeret barang-barang keluar dari gedung yang rusak. Seorang wanita menangis kaget dibawa pergi oleh kru penyelamat untuk meminta bantuan. Seorang wanita berusia 31 tahun dan putrinya yang berusia 2 tahun juga tewas di kota tempur Dnipro dalam serangan lain, kata Gubernur daerah Serhiy Lysak. 4 orang juga terluka dan rumah serta bisnis pribadi rusak. Serangan itu terjadi ketika NATO mengatakan sekutu dan negara mitranya telah mengirimkan lebih dari 98% kendaraan tempur yang dijanjikan ke Ukraina selama invasi dan perang Rusia, memperkuat kemampuan Kiev saat negara itu mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan balasan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bersama dengan lebih dari 1.550 kendaraan lapis baja, 230 tank dan peralatan lainnya, sekutu Ukraina telah mengirim amunisi dalam jumlah besar dan melatih serta memperlengkapi lebih dari 9 brigade Ukraina baru. Lebih dari 30.000 tentara diperkirakan membentuk brigade baru. Beberapa negara mitra NATO seperti Swedia dan Australia telah menyediakan kendaraan lapis baja. Ini akan menempatkan Ukraina pada posisi yang kuat untuk terus merebut kembali wilayah yang diduduki, kata Stoltenberg kepada wartawan di Brussel. Serangan dan komentar semalam datang ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia dan pemimpin Cina Xi Jinping mengadakan panggilan telepon panjang dan bermakna pada hari Rabu dalam kontak pertama mereka yang diketahui sejak invasi skala penuh Rusia lebih dari setahun yang lalu. Meskipun Zelensky mengatakan dia terdorong oleh pembicaraan telepon pada Rabu dan para pejabat barat menyambut langkah Xi Jinping, hal itu tampaknya tidak meningkatkan proses perdamaian. Rusia dan Ukraina berjauhan dalam hal perdamaian dan Beijing sambil ingin memposisikan dirinya sebagai kekuatan diplomatik global telah menolak untuk mengkritik invasi Moskow. Pemerintah Cina melihat Rusia sebagai sekutu diplomatik dalam menentang pengaruh Amerika Serikat dalam urusan global dan Xi Jinping mengunjungi Moskow bulan lalu.
Balas dendam, Putin lancarkan serangan nuklir ke Ukraina, habisi para tentara pendukung dari Amerika hingga Inggris. Mengejutkan, baru daratkan nuklir di Belarusia, kini pemimpin Rusia dikabarkan bikin seluruh pasukan Ukraina tidak berdaya, bahkan dengan bantuan anak buah Amerika dan Inggris hingga negara anggota NATO yang lain pun harus jadi korban. Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan nuklir ke Ukraina sudah dekat. Moskow telah memicu kekhawatiran baru selama beberapa hari terakhir setelah mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Militer Putin juga baru saja menyelesaikan latihan dengan sistem rudal balistik antar benua (YARS). Dalam sebuah makalah penelitian untuk Chatham House, pakar Rusia dan Eurasia dari lembaga tersebut, Keir Giles, memperingatkan ada kemungkinan non-zero Putin dapat melakukan serangan nuklir ke negara musuh lain juga. Amerika Serikat bebas kerahkan 100 bom nuklir ke 5 negara Eropa. Mengapa Putin diprotes? Serangan nuklir dapat diperintahkan jika tidak ada lagi kemungkinan untuk mengklaim kemenangan konvensional dan serangan destruktif yang kuat di Ukraina. Dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kekalahan yang jelas, kata Giles. Giles menjelaskan bahwa senjata nuklir hanya akan memiliki sedikit kegunaan militer di tanah di Ukraina karena garis depan membentang ratusan mil, sehingga setiap serangan tidak hanya akan membunuh orang Ukraina, tapi juga akan menyirari tanah, membuatnya tidak dapat ditinggali oleh orang Rusia. Pakar itu melanjutkan, sebagai akibatnya serangan tidak mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan militer, melainkan respon balas dendam yang dimaksudkan hanya untuk menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di paparnya. Lembaga itu menambahkan bahwa hambatan yang mencegah Rusia meluncurkan senjata nuklir seperti resiko serangan balasan dan eskalasi nuklir lebih lanjut tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Putin tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dengan peringatan bahwa mereka menganggap Presiden Putin mampu membuat pilihan rasional berdasarkan penilaian objektif atas situasi dan Rusia. Kata lembaga tersebut dalam laporannya, dua alasan Putin ingin kerahkan senjata nuklir ke Belarusia. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan Putin terobsesi atau delusi, atau dia tidak menerima gambaran yang jelas atau akurat dari orang di sekitarnya tentang peristiwa dunia dan kemajuan perangnya. Juga tidak mungkin masalah ini diperparah oleh kondisi kesehatan fisik atau mental Putin sendiri. Faktor seperti ini dapat berkontribusi pada indikator keterputusasaan yang semakin luas antara Putin dan kenyataan, imbuh laporan Chatham House.